wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan iman hidup lebih terarah. Insya Insya Allah. Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali bersua dalam acara kesayangan kita, Nuansa Iman. Acara yang menyejukkan kalbu, menambah wawasan keislaman. Nahmaduka ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalali wal Ikram, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah. Pemirsa, pada sore hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik sekali, di mana untuk mengakses berbagai informasi, berbagai pengetahuan yang penting dan terjaga, kita membutuhkan password. Nah, ternyata password ini tidak hanya dibutuhkan untuk hal-hal yang terkait dengan teknologi maupun informasi semata, tetapi untuk hidup kita sendiri. Hidup kita membutuhkan password, dan itu ternyata tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Apalagi kalau bukan Al-Quranul Karim. Di sini terdapat password yang sangat banyak sekali, berkumpul di sini sumbernya, sehingga kita bisa melihat berbagai informasi kehidupan. Kita bisa memahami hidup ini dengan lebih baik. Nah, inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini pemirsa, bersama Profesor Dr. Haji Azharuddin Sahil. Beliau adalah Dekan Kuliah Al-Quran dan Sunnah Universiti Insaniah Kedah, Malaysia. Jadi dari negara jiran pemirsa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sampai juga ke Indonesia ya Prof ya? Alhamdulillah. Sampainya kapan ini Ustaz? Sudah. Ustaz saya bilang Prof. Iya. Iya. Sudah 3 hari. Sudah 3 hari, alhamdulillah. Selamat datang di Minang ya, Minang. ya Prof ya. Baik, dan pemirsa, sebagaimana Anda saksikan tadi bersalawat, ini jemaah kita pada sore hari ini ramai sekali, sangat bersemangat sekali. Bapak-bapak juga ibu-ibu adalah dari MTI Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya telah hadir di studio. Kita akan menggali banyak ilmu dari Prof negara tetangga ini. Bagaimana sih ya Prof ya? Nah, dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seperti biasa silakan hubungi kami di 0751463133. Bagi Anda yang berada di luar Kota Padang, sedangkan bagi Anda yang berada di Kota Padang 463133. Baik, langsung saja kita gali dari profesor kita pada sore hari ini. Baik Prof, ini menarik. Al-Quran sebagai password hidup. Sebenarnya kalau kita lihat, untuk teknologi butuh password, butuh kunci, baru bisa terbuka semua informasi. Untuk Al-Quran sendiri, seperti apa pentingnya dia ini sebagai password? Panjang cerita. Ke ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang, bercakap-cakap di depan ibu-ibu dari Padang Barat, bukan Ibu ya? Jadi hari ini kita berbahagia untuk melihat khazanah yang Allah terberikan kepada kita. Sebelum saya menerangkan panjang lebar, saya ada satu pertanyaan buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Angkat kaki, angkat tangan. Angkat tangan, ada yang tidak ingin bahagia? Siapa yang tidak ingin baik? Semua kita pingin baik, pingin bahagia, pingin cantik, umur panjang. Tak ada yang negatif kan, semua pingin baik. Alhamdulillah, sama kalau begitu. Al-Quran menyebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma kita tengok, kita lihat dalam kehidupan, dalam hidup dan kehidupan kita, kadang-kadang kebaikan yang kita inginkan itu belum sepenuhnya tercapai. Atau kadang-kadang dunia kita memang banyak. Coba ibu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Untuk akhirat berapa kali? Berapa persen untuk akhirat?
sedikit sekali. Sembahyang 5 kali, kebanyakan. 1 kali 3 menit, 5 kali 3 berapa? 15 menit, 1/4 jam berbanding 24 jam. Nonton TV berapa jam? Masya Allah. Habis sinetron apa? Banyak yang TV saja banyak. Yang untuk akhirat kita sedikit. Padahal di dunia ini umur kita berapa tahun? Ada yang 60, 70, katakanlah 90 tahun. Itu di dunia. Jangan lebih Bu ya. Umur mau 1000 tahun kata Hira Anwar kan. 1000 tahun lagi. Kata Hira Anwar kan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, tapi lebih dari 90 tahun dia menyusahkan anak cucu. Benar tuh? Nah, kita tak nak macam tu. Jadi cukuplah 90 tahun umur kita. Sisanya kemana Bu? Dikubur. Berapa tahun? Mungkin jutaan tahun di alam kubur. Jutaan tahun di alam kubur. Alam kubur pindah ke lagi alam yang lain jutaan tahun. Kehidupan berikutnya setelah dunia ini patokannya, kuncinya pada kehidupan dunia. Kalau di dunia kamu baik, maka kehidupan setelah kehidupan dunia akan menjadi baik. Tapi sayangnya kita lebih memikirkan kehidupan dunia lebih daripada kehidupan akhirat. Pada Allah menjelaskan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya itu, ambillah dari kehidupan akhiratmu itu dulu. Tapi kata Tuhan, ya latan saja, jangan lupa aja yang dunia kau. Kita terbalik, jangan lupa aja akhirat, ya kan? Utamakan kepada dunia. Oke, itu baru cerita pertama. Jadi saya datang ada sebuah cerita lagi. Ceritanya kalau boleh gini. Ada di antara kita dapat sebuah hadiah. Dengarkan baik-baik. Ini ujian. Hadiah itu sebuah mobil mewah. Mobil ini 100 kali harganya dari mobil yang paling mahal sekarang ini. Mobil ini mobil tahun 2200 yang akan datang. Masuk mobil ini dari 3D dia. Ibu boleh melihat dalam mobil itu luas indah. Mobil ini tak perlu pakai supir, tak perlu pakai supir, cuma pakai not dia akan jalan sendiri. Tekan tombol. Tekan tombol saja. Tetapi mobil ini sangat bahaya. Salah sedikit menggunakan mobil ini kita akan hancur hangus bagaikan debu. Saya nak bertanya kepada ibu-ibu yang hadir di studio ini. Bagaimana caranya mengoperasikan mobil ini supaya boleh dinikmati, kita yang numpang boleh selamat dan nikmat sebagaimana semestinya. Saya ulang sekali lagi, bagaimana caranya kita mengoperasikan mobil ini agar kita boleh selamat, boleh nikmat dan mobil boleh berfungsi sebagaimana mestinya. Siapa yang tahu angkat tangan. Ada hadiah sebuah mobil. Mobil-mobilan. Langsung nunjuk. Ikutin cara petunjuk pemakaian mobil itu. Jadi setiap kita beli buku ada manualnya atau katakanlah ada buku petunjuknya. Jadi baca dulu itu baik-baik. Kalau mau selamat, jangan tekan aja. Bagus. Jadi Bapak dari mana Bapak? Kebetulan saya dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Dari Bengkulu, peserta dari Padang Barat, dari Bengkulu, dari Malaysia. Lengkap. Bengkulu bertanya, jawaban dia adalah baca buku manual. Kenapa boleh kita baca buku manual? Iya, mobil Toyota tak? Tak. Mobil Suzuki? Tidak. No way. Mercedes? Enggak. Kita harus membaca buku manual yang dibuat oleh siapa? Oleh pembuat mobil itu. Kenapa? Dia yang tahu rahasia mobil itu. Kalau salah,
tinggallah inna azabi lasyadid. Hancur nanti. Gunalah buku manual yang ada pada mobil itu. Betul kan? Nah, jadi dibaca betul. Setelah baca, ngerti nih. Kena paham juga. Ini paham, tak cukup boleh baca. Operasikan. Boleh tak? Tak boleh. Kita kena faham. Mengerti. Lalu boleh mengoperasikan apa yang dikatakan dalam buku manual itu. Kalau ingin selamat. Pandai. Jadi pahami ya. Pahami. Jadi dibaca, dipahami, dimengerti, lalu diamalkan. Baru jadi buku manual. Baru boleh nikmati mobil itu. Baru selamat mobil itu. Artinya seperti itu juga Al-Quran, Prof. Nah, itulah lebih kurang. Itu senat kata tadi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen selamat, bahagia dunia dan akhirat, apa yang perlu ibu tahu? Satu, baca manual. Mengertikan manual. Pahami manual. Hayati manual dan amalkan manual. Apa manual kita? Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran? Karena Al-Quran itulah yang diciptakan oleh yang menciptakan kita. Dialah yang tahu rahasia kita. Petunjuk. Ya, dialah yang tahu kekurangan, kelebihan masa depan kita di alam kubur. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Allah yang menciptakan alam ini, yang menciptakan kita dan segala macamnya. Bacalah manual Al-Quran tadi. Subhanallah. Ya Allah, subhanallah. Banggalah ibu-ibu sebagai seorang muslim yang punya kitab Al-Quran. Ya Allah, bangga kita, bersyukur. Ya Allah, aku punya Al-Quran. Ya Allah, diakui oleh semua orang di dunia. Non-muslim, Yahudi, Nasrani, agama apapun mengakui Al-Quran kitab yang paling istimewa, yang tiada bandingnya. Maka kalau kita pergi ke Sorbonne, ke Kansas, ke McGill, ke mana perguruan tinggi yang ada di barat, itu ada fakultas Al-Quran dan Sunnah. Dipelajari oleh mereka, hafal Al-Quran. Itu muslim, Ustaz? Non-muslim. Non-muslim. Dia tahu ini kitab yang paling bagus. Luar biasa. Jadi Sebagai seharusnya kita berbahagia, berbangga. berbahagia, memiliki bangga Al-Quran. kita punya Al-Quran. Ya Allah. Ibu-ibu punya Al-Quran tidak? Punya. Cuma pertanyaan lebih lanjut tadi adalah, ibu-ibu paham tidak? Nah, Nampaknya nampaknya nggak seru jawabnya ya. Tak serta. Yang paham kan Ustadz, saya tak paham. Tak boleh. Berapa umur-umur? Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggris, kalau boleh bahasa lain, boleh masak segala macam. Kenapa Al-Quran tak dipahami? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Satu baris saja saya tanya. Kenapa dzalikal kitabu, ibu-ibu? Bukan dzalikal kitaba? Bukan dzalikal kitabi? Tak tahu kita kan. Tuhan akan marah pada kita. Umur sekian tahun kebagi, kata Allah, kita gunakan untuk memahami Al-Quran.